Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrudin selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan. Nama saya RCR Rentika, kelas publik atau kapital semester 6 JMSP atau Jumat Malam Sabtu Pagi Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya akan membahas tentang mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan. Dalam merencanakan sebuah perencanaan, dalam hal ini perencanaan pembangunan bukanlah hal yang mudah. Karena kita juga harus melihat dari segala aspek serta potensi-potensi yang ada. Oleh karena itu, diperlukannya penggunaan teknik-teknik perencanaan yang tepat dalam suatu wilayah atau daerah agar nantinya tujuan suatu daerah yang dibukukan dalam bentuk dokumen perencanaan dapat diimplementasikan secara optimal. Saya akan membahas tentang teknik analisis SWOT. Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu institusi secara sistematis. Istilah SWOT adalah singkatan dari 4 kata, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Keempat unsur ini merupakan aspek penting yang perlu dibahas untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah atau institusi tertentu. Dengan demikian, analisis SWOT dapat pula diartikan sebagai suatu teknik analisis yang menggunakan keempat unsur tersebut sebagai variabel utama dalam melakukan analisis. Ada 2 manfaat utama dari penggunaan analisis SWOT dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu, dengan menggunakan analisis SWOT, pembahasan tentang kondisi umum daerah atau suatu institusi dapat menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perencanaan. Yang kedua, manfaat selanjutnya dari penggunaan analisis SWOT adalah dapatnya dirumuskan strategi penggunaan daerah sesuai dengan kondisi umum daerah dan institusi yang bersangkutan. Lalu, ada 2 kelemahan analisis SWOT. Yang pertama adalah tingkat subjektivitas yang cukup tinggi. Yang kedua adalah belum terkait langsung dengan penganggaran daerah atau institusi tersebut. Selain teknik analisis SWOT dalam teknik perencanaan pembangunan, ada 3 teknik lainnya. Yang pertama yaitu teknik statistik, yang kedua teknik perencanaan regional, dan ketiga teknik prediksi. Teknik statistik dalam perencanaan pembangunan yang baik adalah yang konkret dan terukur. Pemilihan teknik statistik mana yang akan digunakan sangat ditentukan oleh ketersediaan data, kemampuan teknik yang dimiliki oleh para perencana, dan dana yang tersedia untuk penyusunan rencana. Yang kedua, teknik perencanaan regional. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baik, diperlukan beberapa teknik perencanaan khusus di bidang perencanaan regional. Alasannya adalah bahwa teknik perencanaan yang biasanya dipakai dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan struktur pembangunan daerah, di mana aspek ruang dan perbedaan potensi pembangunan antar wilayah merupakan unsur yang sangat penting. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu teknik prediksi. Teknik ini digunakan berdasarkan fokus ke masa depan atau prediksi ke masa depan. Namun demikian, untuk keperluan penyusunan perencanaan yang baik dan teratur, masa depan tersebut perlu diperkirakan kondisinya agar strategi dan kebijakan dapat ditentukan secara lebih tepat dan terarah. Oleh karena itu, penyusunan proyeksi dan prediksi tersebut memerlukan teknik dengan metode tertentu atau masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahan tersendiri. Baiklah, sampai di sini pembahasan saya mengenai mata kuliah Teknik Perencanaan Pembangunan yang membahas tentang 4 teknik, yaitu teknik analisis SWOT, teknik statistik, teknik perencanaan regional, dan yang terakhir yaitu teknik prediksi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.